Detikers, kali ini saya akan mengajak kalian jalan-jalan jauh. Kita ke Munich di Jerman sini. Dan buat kalian yang penggemar berat BMW, pastinya harus menyimak video ini sampai habis. Karena kita akan tur di BMW Museum dan kita akan cari tahu sejarahnya kayak apa sih BMW hingga saat ini. Kalau kalian penasaran, simak terus video ini sampai habis karena kita akan jalan-jalan. Let's go! On the fence, never making sense. I'm not gonna feel a thing tonight. I'm not gonna be the one tonight. Nah, teman-teman, untuk masuk ke museumnya, kita harus beli tiket dulu nih. Harganya sebenarnya nggak gitu mahal sih kalau untuk museum masuk doang. Tapi kalau kalian pakai guide, itu harganya ya bisa lebih mahal lah. Yuk, sekarang kita lihat isinya ada apa aja. Nah, teman-teman, di museum ini ada seksi pertama yaitu ngejelasin soal sejarah pertama kali dibikinnya si BMW ini. Dijelasin kalau BMW itu mulai dari tahun 1900 di North of Munich. Terus 1910 mereka pertama kali ngebuat aircraft engine atau mesin pesawat terbang. Lalu kepotong sama Perang Dunia Pertama. Dan tahun 1915 barulah ada perusahaan yang namanya Bayerische Motorenwerke atau kita kenal dengan BMW saat ini. Nah, ini dia yang menarik. Pertama kali mereka buat mesin pesawat terbang seperti ini, teman-teman. Mereka itu salah satu pelopor pembuat mesin pesawat yang compact dan juga efisien. Lalu BMW itu sebenarnya awalnya itu terkenal banget sebagai pembuat motorcycle. Bahkan mereka ngebuat motorcycle juga untuk selama Perang Dunia. Ini dia salah satu motor pertama BMW yaitu BMW R32 yang dibuat tahun 1923 sampai 1926. Ini nih motornya nih. Keren ya? Nah, BMW sih bilang tadi ketika kita ikut tur katanya ini tuh banyak yang buatan pakai handcraft gitu nih. Dibuat pakai tangan. Jadi catnya kalau agak somplak-somplak ya dimaafkan lah ya karena masih diproduksi oleh tangan. Lalu setelah ngebuat motor, BMW lalu mulai pertama kali bikin mobil di tahun 1929. Mobilnya adalah BMW 3/15 PS DA2 Limousine. Ya namanya agak-agak membingungkan lah ya, tapi mobil ini gampangnya disebut dengan Dixie. Mobil ini sebenarnya nggak murni banget buatan BMW karena BMW itu hanya mengerjakan beberapa partnya termasuk mesin. Mobil ini dikerjakan barengan sama pihak ketiga gitu, Eisenach AG namanya, di kota Thuringia. Mereka buat bareng-bareng dan jadilah mobil seperti ini. Ini belum ada BMW-nya. Harus ingat kalau BMW itu terkenal banget dengan kidney grill dan juga double headlamp, tapi mobil ini belum. Tapi ini adalah mobil BMW yang pertama kali mereka kerjakan. Dan di museum ini hanya awalnya, teman-teman. Kita akan lihat lagi lebih banyak soal sejarah BMW ke depannya. Dari mulai motornya sampai mobil-mobilnya yang keren-keren. Tapi sebelumnya harus lihat dulu ini logo BMW awal-awal. Yuk, lanjut lagi. Lanjut, setelah tadi kita lihat sejarah awalnya BMW, kalau kalian nggak percaya kalau BMW itu awalnya dimulai dengan pembuatan sepeda motor, nih di sini kita bisa lihat langsung motor-motor BMW dari awal diproduksi. Lihat tuh, ini sih keren banget. Ini jadi motor-motornya dipajang di sini, digantung gitu, dan kita bisa ngelihat motor-motor mereka dari tahun ke tahun. Dan ini dia jagoan baru BMW di kelas cruiser BMW R18. Kalau ada yang bilang motor ini tuh agak ke Harley-Harleyan, kalian harus lihat ke belakangnya bahwa dari awal BMW udah ngebuat motor kayak gini nih. Ini cruisernya di atas, sejarah cruisernya. Di bawah tuh masih banyak lagi. Ada sejarah motor-motor polisinya, terus motor-motor yang pakai sespan, dan banyak lagi. Di bawah ada motor sportnya, nanti kita lihat ke bawah ya. Tapi kurang lebih ini membuktikan kalau BMW itu sangat kuat di
Motorradnya. Nah teman-teman, nggak cuma nunjukin model-model BMW yang dulu-dulu, di museum ini juga ngeliatin kalau sejarah BMW itu berprogres dari mulai mobil yang kayak gimana tahu bentuknya, motor yang gede banget, sampai mereka ngebuat teknologi yang lebih ringkas, lebih lightweight, dan juga lebih efisien. Nih, di sini ada BMW RS 255 yang diklaim sama BMW merupakan motor mereka yang udah lebih lightweight, dimana motor ini tuh dipakai di balap motor. Jadi mereka di sini udah menerapkan banyak teknologi, mulai dari teleskopik, mudguard, handlebar, yang dimana semuanya semakin ringan. Walaupun ya teknologi itu sekarang udah sangat lumrah ya, tapi pada masanya ini memang salah satu yang pionir. Lanjut, ini adalah seksi yang paling saya suka dari BMW museum ini, yaitu sejarah dari BMW seri 3. Tapi sebelumnya di sini ada juga sejarah-sejarahan soal model-model sedan BMW. Tadi kita dikasih tahu sama tour guide-nya kalau BMW itu awalnya memang agak kurang mengklasifikasikan mobil-mobil mereka. Tapi per tahun 70-an, BMW itu mulai mengklasifikasikan teman-teman. Jadi ada seri 3 yang paling bawah, tahun 1975, generasi pertamanya. Ada 1972, ada BMW seri 5, di 76 ada BMW seri 6, seri coupe, manis banget ya. Dan di paling atasnya ada seri 7 di tahun 77. Ini sejarah-sejarah lini BMW yang populer lah, sedan BMW. Nah, di dalam sini nih jagoannya nih. Ada BMW seri 3. Seri 3 BMW itu memang salah satu seri yang paling sentimental buat mereka. Selain karena menjadi seri yang paling populer, paling banyak penggemarnya, juga BMW seri 3 sampai saat ini masih dibikin di pabrik mereka di Munich. Pabrik mereka di Munich itu adalah pabrik pertama mereka, history was begin, dan nggak heran kalau seri 3 ini adalah jadi seri yang paling sentimental. Dan teman-teman, Detik Auto udah mengawal peluncuran dari seri 3 generasi paling barunya, atau generasi yang kode bodinya G20, yang facelift LCI. Saya udah pernah ngetes mobilnya dan kalian bisa tonton video reviewnya. Nah teman-teman, yang menarik adalah BMW itu mengakui kalau mereka besar dan sukses bersama dengan iklannya. Jadi salah satu key point yang buat mereka sukses dan besar sampai sekarang adalah dari iklan-iklannya. Makanya mereka ngebuat satu ruangan khusus dedikasikan untuk iklan-iklan yang pernah BMW luncurkan selama ini. Bahkan, hingga saat ini BMW itu udah berkali-kali mengganti emblemnya. Sampai yang terakhir, mereka pakai logo yang seperti ini. Ini yang paling radikal sih perubahannya. Tapi keren juga nih. Nah, lanjut. Ini juga salah satu ruangan yang menarik dari BMW Museum, yaitu tempat di mana BMW diciptakan. Tadi, tour guide-nya bilang kalau ini tuh adalah cikal bakal dari mobil-mobil BMW. Dalam arti, sebelum mereka buat, atau sebelum mereka produksi massal, para insinyur itu membuat wujud clay seperti ini nih. Membuat 3D model seperti ini, yang ukurannya utuh nih, 1:1. Sehingga bosnya dalam tanda kutip bisa ngelihat seperti apa wujudnya kira-kira kalau direalisasikan. Dan ini tuh adalah buatan para insinyur BMW yang juniornya. Nggak cuma mobil, clay model itu atau model dengan tanah liat itu diterapkan juga ke motor. Lanjut, ini adalah seksi yang juga nggak kalah menarik untuk mobil kekinian, yaitu electric mobility. Sini kita bisa lihat ada apa aja kendaraan listrik yang pernah BMW buat sampai saat ini, inovasi-inovasi kayak apa aja. Nah, di antara banyak mobil dan motor di sini, yang paling menarik adalah ini nih, BMW 1602 Electro. Kenapa mobil ini menarik banget? Karena ini adalah mobil listrik pertama yang BMW buat. Meluncur di tahun 1972 pada saat Olympic Games. Mobil ini menjadi mobil yang mereka gunakan sebagai safety car untuk maraton. Dan menariknya, kalau tadi kita ngobrol sama tour guide-nya, katanya BMW 1602 ini sebenarnya nggak cukup jarak tempuhnya untuk mengawal maraton, which is 42 km.
mobil ini tuh agak terbatas jarak tempuhnya. Jadi mereka ngebuat dua mobil yang sama, yang kembar. Jadi di tengah-tengah maraton, mobilnya tiba-tiba berganti gitu. Padahal mobilnya ada dua, tapi nggak ketahuan gitu. Lanjut, menjelang akhir-akhir BMW Museum Tour, kita bisa lihat sini kalau ada ruangan yang menampilkan mobil prototipe mereka. Tapi nggak hanya ini, ada juga mobil yang keren-keren di belakang sana yang treasure disebutnya, atau yang harta karun ya, kita lihat ya. Ini dia, harta karun pertama yang mereka tampilkan di sini adalah BMW 328, lansiran tahun 30-an teman-teman. Sebenarnya di Indonesia ini ada, kemarin pas peluncuran dari BMW Classic Partner hadir yang versi 326-nya, yang lebih compact. Tapi cikal bakalnya mirip-mirip teman-teman. Ini adalah mobil roadster BMW yang sekarang jadi Z series gitu ya. Dulunya dedengkotnya kayak gini nih, dan mobil ini dipakai sebagai mobil balap. Wih, keren ya. Lanjut, di sini ada BMW R5. Lalu di sini ada BMW R90S. Dan ini adalah motor prototipe BMW. Jarang banget ngeliat motor prototipe BMW ya. Biasanya kalau kendaraan prototipe itu mobil, tapi kalau ini motor, keren ya. Di belakang sini juga ada BMW 3.0 CSI. Kalau dengar kode CS tuh ya di BMW, berarti mobil yang galak banget tuh. Ini mobil lancaran tahun 71. Keren ya. Nah, sementara ini adalah BMW Vision Dynamics, lansiran tahun 2009. Ini ada yang tahu prototipe mobil listrik apa? Yes, benar banget. Ini adalah prototipe dari mobil listrik i8, teman-teman. Lihat prototipenya kayak gini nih. Setelah tadi kita lihat harta karunnya BMW, sekarang kita lihat yang nggak kalah harta karun teman-teman, yaitu dilihat BMW 507 milik Elvis Presley. Sebelum kita lihat yang mobil kerennya itu, kalian harus lihat dulu kalau mobilnya pertama kali ditemukan seperti ini teman-teman. Jadi mobil Elvis itu lama terbengkalai gitu ya, dicari-cari sama BMW, dan akhirnya ketemu. Tapi kondisinya kayak gini nih. Tuh logonya jadi kayak gini. Tuh, pokoknya mengkhawatirkan lah. Dan tadi kalau kata tour guide-nya, katanya ini restorasinya total banget nih. Nah, tapi sang BMW direstorasi total nih sampai jadi kayak gini nih. Elvis BMW 507. Wow. Nah, terakhir teman-teman, di museum ini ada ruangan khusus untuk BMW Isetta yang menjadi mobil penyelamat BMW ketika lagi krisis nih. Nah, walaupun modelnya unyu gini, imut-imut, tapi mobil ini tetap pakai 4 roda, teman-teman. Keren ya. Dan ini ada warna kuningnya. Tadi kita lihat di BMW Velt itu ada yang warna lainnya. Dan konon sama BMW katanya itu udah diganti dengan listrik dalamannya. Jadi udah nggak lagi mobil bensinnya. Nah, Isetta ini sejarahnya meluncur di tahun 1955, teman-teman. Saat itu orang-orang tuh pada males pakai motor, udah punya banyak duit, pengennya beli mobil tapi yang murah. Akhirnya BMW mengeluarkan mobil yang kayak kulkas kayak gini nih. Mobil ini historical banget teman-teman buat BMW. Dan yang terakhir sebelum pulang, kita kayak dikasih salam perpisahan teman-teman sama BMW M Series yang spesial banget. Mobil ini sangat-sangat langka dan harganya mahal banget. Ada satu di sini, tapi ini kayaknya versi yang prototipenya. Selain itu juga ada BMW M lainnya di sini teman-teman. Dan ini menjadi salam perpisahan dari BMW Museum buat kita.